Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Vincentian yang sejati. Bila saya bertanya, apakah Anda pernah melihat orang yang telah meninggal? Atau dengan kata lain, apakah Anda pernah melihat mayat? Bila kita melihat mayat atau orang yang telah meninggal, maka yang ada di dalam pikiran kita atau fakta yang ada yaitu orang yang terbujur kaku. Orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang yang tidak bisa bergerak, orang yang tidak bisa beraktivitas, dan terutama dia tidak akan bisa lagi bertumbuh dan berkembang. Semuanya telah selesai. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga dengan kita sendiri, ada banyak orang yang hidup, tetapi kita atau mereka adalah orang-orang yang mati. Mati secara rohani, artinya tidak lagi bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Mati di dalam perbuatan baik dan benar. Sehingga walaupun kita hidup, namun tidak bertumbuh karena mati. Seperti mayat yang tidak berguna, demikianlah mereka yang hidup tetapi mati adalah tidak berguna karena tidak bertumbuh dan tidak memberikan sesuatu yang baik bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Vincentian yang sejati, di dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 2 ayat 6-15 dikatakan di sana, kalian mati karena pelanggaranmu. Kalian mati karena pelanggaranmu. Pelanggaran yang kita perbuat setiap hari, entah itu di dalam kata, entah itu di dalam perbuatan, entah itu di dalam pikiran-pikiran yang jahat, membuat kita mati. Membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita tidak lagi berguna bagi sesama. Pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan kita dosa, membuat kita tidak berdaya. Namun saudaraku terkasih, di dalam Kolose, Santo Paulus juga mengingatkan, meneguhkan, dikatakan di sana, tetapi Allah telah menghidupkan kalian bersama Kristus. Sekali lagi, tetapi Allah telah menghidupkan kalian bersama dengan Kristus. Dengan pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Dia. Allah yang penuh kasih telah menghidupkan kita kembali bersama Kristus dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Segala pelanggaran kita diampuninya sehingga Allah di dalam Kristus menghidupkan kita kembali. Saudara, kita bukanlah orang mati, tetapi kita hidup di dalam Kristus karena pembaptisan yang sudah kita terima. Maka mari, undangan bagi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup, pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, dan lain sebagainya yang menjadikan hidup kita adalah hidup yang berguna. Supaya kita bisa menjadi orang yang hidup, bukan orang yang mati, saudaraku terkasih. Paulus juga mengundang kita, hendaknya hidup kita adalah hidup yang selalu bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, kita diundang untuk berakar di dalam Kristus. Kita ingat apa yang dikatakan Yesus. Ranting tidak bisa lepas dari pokoknya. Bila ranting terlepas dari pokok akan mati. Maka agar kita tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup, mari kita bersatu selalu di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, dan yang juga penting yaitu beriman di dalam Tuhan.
Di dalam bacaan hari ini, di dalam Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19, bagaimana Yesus memilih, memanggil dan mengutus murid-murid untuk pergi. Kita melihat bahwa panggilan para murid adalah juga panggilan kita semua. Kita dipanggil untuk pergi. Kita dipanggil untuk diutus. Diutus dan pergi untuk menjadi pribadi yang hidup. Jika kita hidup, kita juga harus menjadi pribadi yang hidup, bukan hidup tetapi mati. Semoga saudaraku terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan tugas perutusan kita, dipanggil untuk hidup dan berbuah. Untuk hidup dan bertumbuh, sehingga dengan demikian saudaraku terkasih, hidup kita adalah hidup yang berguna. Biarlah dengan hidup yang berguna, hidup kita pun semakin ditumbuh kembangkan. Kita bertumbuh di dalam iman, kita bertumbuh di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kebaikan, kebenaran, dan selain sebagainya. Semoga Tuhan memberkati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku